Prabowo Subianto mulai mengirim sinyal reshuffle kabinetnya setelah 100 hari kerja. Presiden Prabowo berkali-kali menyebut akan menindak jajarannya yang tak patuh dan melakukan penyelewengan. Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut apa yang dinyatakan Presiden Prabowo merupakan sebuah warning atau peringatan untuk jajaran kabinetnya untuk melakukan evaluasi. Karena sebelum dan setelah diangkat menjadi menteri telah menandatangani fakta integritas. Dasko juga mengakui pernah ada keluhan soal menteri yang kurang seirama dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Ya, saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri, untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Sebelum atau wakil menteri, sebelum diangkat menjadi menteri itu membuat atau menandatangani fakta integritas. Di dalam fakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi apakah fakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang sirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa. Demikian. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai mengirim sinyal reshuffle kabinetnya setelah 100 hari kerja. Hal tersebut diutarakan dalam acara Harlah NU. Presiden beberapa kali menyinggung kinerja menteri yang masih tak sejalan. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Lantas, akankah reshuffle kabinet benar-benar terrealisasi dalam waktu dekat? Menteri-menteri manakah yang akan ditarget untuk dilengsarkan? Tim TV One mengabarkan. Reshuffle mencuat, siapa terdepak? Jadi deg-degan para menteri nih. Kira-kira betul tidak nih akan ada reshuffle dalam waktu dekat atau itu hanya ancaman semata, warning semata. Gitu. Jadi ibaratnya kalau di perusahaan ada SP1, ada SP2 atau SP3 gitu ya. Tapi ini kan presiden langsung yang ngomong gitu. Kalau membangkang didepak, kalau tidak sejalan, tidak sealiran, saya singkirkan. Sebelum dibersihkan, Anda bersih-bersih sendiri. Ya, itu pernyataan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Di studio sudah hadir ada Pak Ngisari Caniago, beliau analis politik dari Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi, pagi Bang Arifadil, pagi Mbak Kumala. Jadi udah ada nama di Anda kantong Sudah. Kalau nanyanya ke Presiden, Pak sudah ada nama Menteri. Kalau di Anda sudah ada nama yang akan di-reshuffle nggak? Gitu. Yang penting kita nggak mau bicara hak prerogatif. Waduh. Udah bising itu. Siap, oke. Hak prerogatif udah bising. Oke. Ini juga ada Bang Jazilul Fawaid, politisi senior dari PKB. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Jazil. Selamat pagi, Bang Jazil. Pagi, waalaikumsalam, Mas Ari. Pagi, Bang Jazilul. Baik. Nih kalau misalnya PKB itu nanti saya tanyakan yang kedua dulu. Yang pertama dulu saya ke Pak Ngisarwi dulu nih. Bang Pangi, kalau misalnya santer, Anda mengatakan tadi kan, ini udah bukan hak prerogatif. Karena ini udah santer, udah bising gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, siapa saja? Iya, kalau intinya Anda bilang bising kan artinya begitu dong ibaratnya. Iya, harus yang tidak ikut arus perubahan kehendak rakyat. Siapa saja menterinya kan di list saja. Yang tidak sesuai selera jeronnya Pak Prabowo karena tidak ikut arus perubahan. Tidak mau bersih-bersih, tidak seirama. Nah, sekarang kan kalau memang ini katanya bukan kabinet omon-omon ini, kabinet yang memang serius, artinya akan saya tindak yang bandel, yang apa namanya, yang gaplek, kemudian yang tidak ikut arus perubahan tuntutan rakyat,
list nama-namanya kan udah ada di publik, udah bisa melihat persepsi publik selama ini. Begini, jangan-jangan itu hanya beredar di publik, tapi di Pak Prabowo juga belum ada sebetulnya nama itu. Nama itu harusnya sudah ada di kantong Pak Prabowo dong. Sudah, Anda yakin harusnya sudah ada. Nggak mungkin nggak. Tetapi kan intinya sekarang nggak ada satupun orang yang berani ngomongin nama-nama. Iya. Karena sensitif kan. Ya. Tapi menurut saya, yang tidak seirama kan udah kelihatan. Kemarin misalnya bongkar pagar laut, Pak Prabowo udah perintahkan, dia nggak bongkar, nggak mau. Itu kan udah nggak seirama. Tanpa kita sebut nama, orang udah paham semua tuh arahnya, intensitasnya. Iya. Siapa Nah, lagi? Tapi jangan bahas pagar laut, sekarang lagi gas LPG soalnya. Itu kan orangnya kan maksudnya kan? Iya, itu kan juga berpolemik. Kemudian itu juga Pak Prabowo menilai. Nah, makanya memang kemarin kan ada juga kabinet-kabinet katanya titipan dari Pak Jokowi. Nah, kalau dia tidak ikut arus perubahan kehendak rakyat, Pak Prabowo juga harus berani dong. Kan ini kan katanya ini. Termasuk yang soan-soan ke Solo itu juga. Iya, soan-soan ke Solo ini persoalannya kalau enggak kan ada masalah hukum ya. Katanya ada terjerat kasus judi online tanpa saya sebut nama. Ya. Nah, Kapolrinya mah katanya masih orang Solo. Nah, itu makanya menghadap ke sana. Tapi kan kita salah terlanjur ngomong nanti kan. Tapi makanya menurut saya tidak hanya kalau misalnya juga total ini ya, Kapolrinya juga terdampak misalnya. Ini yang kasus-kasus yang terjerat di menteri ini yang banyak masalah hukum juga akan terganggu pasti, ya kan? Seperti? Iya, salah satunya ya adalah yang terjerat ada dugaan kan, kasus judi online misalnya. Itu kan sekarang kan Kapolrinya masih seirama ya nggak ada masalah. Nah itu makanya memang itu kan Kapolri itu bicara tentang bersih-bersih kan. Kalau nggak mau bersih-bersih, saya bersihkan. Ya Kapolrinya juga siap. Berarti nama-nama itu sudah ada, tapi Presiden mungkin masih menyimpan begitu ya. Karena ini baru 100 hari kerja, apakah mungkin dilakukan dalam waktu dekat begitu? Ya harus mungkin dong, kalau memang ini tuntutan. Pertama kan begini ya modelnya ya Mbak Kamala ya. Ini kan kehendaknya sense of politiknya Pak Jokowi kan kemarin infrastruktur, keberlanjutan. Tetapi di tengah perjalanan kan Pak Prabowo bukan bicara itu lagi. Bicara tentang SDM. Sumber daya manusia kan. Nah di situ udah punya banyak enggak masalah, udah mulai muncul. Misalnya Menteri BUMN itu sudah disiapkan oleh Pak Prabowo kementerian baru, bukan kementerian baru dan antara itu kan. Nah itu juga nampaknya udah arah ke sana juga. Jadi orang-orang kalau bicara tentang loyalis Pak Jokowi, orang juga udah paham di situ. Tetapi kalau dia nggak punya kompetensi, tidak kualifikasi, tidak kompeten, kemudian justru membangkang, bandel katanya, daplek, kemudian justru tidak seirama, kan menteri itu nggak boleh loyalitas ganda loh. Dia loyalitasnya kan tunggal. Kesetiaannya ke partai itu selesai setelah dia jadi menteri. Jadi nggak boleh ganda, tunggal. Pak Prabowo kelebihannya di situ kan. Banyak kan udah keras tuh ngomongnya. Harusnya lebih keras daripada Pak Jokowi. Kenapa bedanya begini? Kalau Pak Jokowi kan nggak ngomong pidato nggak berapi-api itu. Tapi rabuponnya jelas. Shuffle. Gitu ya, efek jerah nggak main-main. Nggak ada menteri yang lagu lama kaset usang, presiden ngomong ini, menteri ngomong ini nggak bisa. Itu langsung kan banyak. Contohnya Pak Riza Ramli dulu, Sudirman Said, kemudian ada Susi. Ya kan? Itu kan program yang antara presiden dengan menteri nggak klik. Ada juga. Pakai keluar kan langsung kan? Ya langsung minggir. Sekarang saya katakan. Tanpa bicara keras. Iya. Sekarang kalau memang banyak orang mengatakan ini banyak menteri-menterinya Pak Jokowi, loyalis Pak Jokowi, ya bulldozer aja kalau memang nggak sesuai seleranya. Jadi sapu bersih. Sapu tidak bersih. ada nanti yang akan tetap, kalau tidak terlalu kontroversial mungkin masih dipertahankan. Yang kontroversial aja mungkin yang diganti. Yang kontroversial itu yang kebijakannya menyengsarakan rakyat, tidak berdampak untuk membantu rakyat. Termasuk Menteri Kesehatan itu juga harus dievaluasi. Kan dia nggak mikirin, Pak Prabowo bilang kan di satu sisi kan ini menteri-menteri yang penting itu pendidikan nih misalnya. Pendidikan itu kan penting. Tapi kan sudah ada contoh-contoh menteri pendidikan kita nggak pakai provider tuh. Udah merakyat lah, nggak naik MRT. Nggak naik MRT, udah oke. Ada menteri yang penting lagi adalah menteri-menteri yang terkait dengan ekonomi, ya kan, pendidikan, keamanan dan seterusnya. Termasuk menteri-menteri yang suka yang persoalan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak. Seperti? Yang penting sekarang itu adalah kesehatan tadi Anda mengatakan. Kesehatan iya penting sekali. Karena kan BPJS itu
masyarakat hari ini ngeluh semua. Banyak list-list penyakit udah hilang. Dikurangin ya. Dikurangin. Isu mau dinaikkan Itu katanya. kan itu merusak citra pemerintah loh. Masa kan tinggal obatnya hanya tinggal sakarat aja yang ditanggung oleh BPJS. Ini list sudah makin kurang, alasannya defisit anggaran. Ya sebagai menteri Anda cari uang dong bagaimana Tapi supaya hari nggak ini cek defisit. kesehatan gratis berjalan loh. Iya, Program medical kesehatan check up-nya ini. gratis Ya. jalan. Tapi pada saat yang sama, Menteri Kesehatannya bilang BPJS udah negara rugi. Harus Pak Prabowo bilang negara nggak boleh berbisnis untuk kesehatan, tanggung gitu dong, ya kan? Kalau Anda bisa kan statement dia Menteri Kesehatan bilang BPJS nggak sanggup pakai asuransi swasta, itu nggak fair. Nah itu contoh Menteri Kesehatan yang nggak berpihak kepada masyarakat rakyat. Baik. Nah, saya ingin ke Bang Jazilul deh kalau kayak gitu. Bang Jazil, melihat tadi ada beberapa indikasi ya, pos-pos kementerian ya memang sejauh ini PKB sih masih terkategorikan aman ya gitu ya mungkin ya. Gimana Anda menyikapi dalam hal mungkin mentransformasikan keinginan cita-citanya presiden oleh kabinet begitu? Ya, waktu 100 hari ini sesungguhnya waktu yang pendek untuk bisa mengevaluasi kinerja kabinet ataupun presiden. Namun sinyal dari Pak Prabowo sebagai presiden yang memiliki kuasa prerogatif itu seakan-akan memang akan melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet. Nah, tentu publik menunggu dari sinyalemen itu. Berapa jarak dari diutarakan sampai terjadinya reshuffle. Kalau itu berlangsung lama, berarti Pak Presiden cuma ingin menunjukkan bahwa dirinya memiliki kekuasaan prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya. Bukan dan ingin menertibkan, memberikan sinyalemen untuk menertibkan yang ada. Sebab menurut saya sepanjang pengetahuan kami melakukan reshuffle itu juga tidak mudah karena akan merubah peta politik yang ada. Dan sekaligus apalagi disebut oleh Pak Nyarwi seakan-akan ada matahari kembar dan lain-lain, ada dua loyalitas. Nah, itu tidak mudah untuk meskipun sepenuhnya kapanpun, siapapun, dalam waktu apapun presiden dapat mengganti, tetapi kan tujuan untuk penggantian kabinet itu selalu harus dikalkulasi dengan baik. Memang tujuannya untuk membuat kesejahteraan, pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Tetapi kalkulasinya tetap ada dalam hitungan. Oleh sebab itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden setidaknya waktu 100 hari ini ingin membuktikan kepada publik memang Presiden memiliki kekuasaan sekaligus yang tidak tertib ditertibkan, yang tidak satu arah dibariskan lurus. Nah ini menurut saya kita berharap saja apa yang disampaikan Presiden berdasarkan pertimbangan dan analisa untuk kepentingan rakyat juga. Jadi kekuasaan prerogatif ini digunakan oleh Presiden untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Karena seperti disampaikan Pak Nyarwi tadi, memang ada beberapa anggota kabinet yang indikasinya tidak seirama atau membuat gaduh. Ya itu juga sudah disampaikan oleh Pak Presiden dalam bahasa Pak Presiden itu ndablek. Ndablek itu artinya udah dikasih tahu berkali-kali tapi nggak dengar, itu kan ndablek namanya, nggak dengarkan perintah dan arahan. Yang seperti itu saya yakin publik maupun Presiden juga layak gitu untuk mengganti ataupun mengkocok ulang kabinet yang memang atau anggota kabinet yang memang ndablek. Nah oleh sebab itu kita tunggu saja keberanian Pak Prabowo sebagai seorang prajurit gitu yang selalu menghitung kalkulasi kekuatan dan lain-lain, apakah hak prerogatifnya akan digunakan dengan cepat dalam tempo 100 hari lebih ini. Tentu publik akan menunggu. Kalau tidak itu digunakan, ya publik akan memberikan catatan bahwa memang
sinyalemen yang disampaikan oleh Pak Presiden juga tidak terbukti. Mungkin menterinya sudah tertib kembali atau apapun, tetapi publik sudah terlanjur menilai bahwa memang akan ada reshuffle. Oke. Baik Bang Yasil, tadi Bang Yasil bilang kalau 100 hari kerja itu sebenarnya waktu yang pendek untuk melakukan evaluasi. Nah, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle? Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda dulu Bang Yasil dan juga Bang Panggi sesaat lagi.